Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sanita Yusuf, NIM AHI 155. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pada sistem informasi manajemen, yaitu pada bab 9 dengan judul keamanan informasi. Yang pertama, yaitu kebutuhan organisasi akan keamanan di pengadilan. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi keamanan komputer dirusak pemrotes. Jadi zaman sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu sudah menjaga sistem komputer mereka dengan sebuah keamanan. Lalu yang B ada keamanan informasi. Saat pemerintah dalam kalangan industri mulai menyadari bahwa kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras data. Maka istilah keamanan sistem digunakan dengan tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan, yaitu untuk kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Lalu ada manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi itu tetap aman, itu biasa disebut dengan manajemen keamanan informasi atau Information Security Management. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar suatu perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continue Management. Lalu selanjutnya adalah jabatan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan, yaitu Corporate Information System Security Officer, yang digunakan untuk individu dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri ada 4 tahap, yaitu pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang tiga, untuk menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang keempat ada mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Istilah manajemen risiko atau risk management itu dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi dibandingkan dengan risiko dihadapinya. Lalu selanjutnya ada ancaman. Suatu keamanan atau aman itu mesti ada sebuah ancaman, yaitu merupakan orang ataupun organisasi, mekanisme ataupun peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan suatu sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal maupun eksternal dan bersifat sengaja ataupun disengaja. Jadi sebuah ancaman tuh bisa dari karyawan perusahaan, yaitu bersifat internal ataupun eksternal yang dari luar-luar seperti ada hacker ataupun pesaing-pesaing perusahaan kita. Ancaman internal dan eksternal, ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis suatu perusahaan tersebut. Lalu ada tindakan kecelakaan dan sengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan sengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Sama halnya. Lalu ada jenis-jenis ancaman. Ada malicious software atau malware, terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Fungsi-fungsi tersebut dapat menghapus file ataupun menyebabkan file itu bisa berhenti. Terdapat beberapa jenis peranti lunak yang berbahaya, yaitu ada virus, ada worm, ada trojan horse, ada adware, dan subware. Lalu ada resiko. Suatu apa yang dijalankan pasti ada resikonya, termasuk dengan keamanan informasi. Ada resiko keamanan informasi atau information security risk. Didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dapat dibagi jadi 4, yaitu ada pengungkapan informasi yang tidak otoritas dan pencurian. Kedua, ada penggunaan yang tidak otorisasi. Yang ketiga, ada penghancuran yang tidak
terotorisasi dan penolakan layanan, dan keempat ada modifikasi yang terotorisasi. Lalu ada persoalan e-commerce. Untuk e-commerce memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah pelindungan data, informasi, dan peranti lunak, tetapi pelindungan dari pemalsuan suatu kartu kredit. Lalu ada manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Resiko dapat dikelola dengan cara pengendalian atau menghilangkan resiko atau mengurangi dampaknya. Pendefinisian resiko terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, diidentifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari sebuah resiko. Kedua, menyadari resikonya seperti apa. Lalu yang ketiga, menentukan berapa sih tingkat dampak pada perusahaan jika resiko itu benar-benar terjadi. Dan yang keempat, ada menganalisis kelemahan suatu perusahaan tersebut. Lalu ada pengendalian. Untuk pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang dilakukan baik untuk melindungi suatu perusahaan dari risiko dan untuk meminimalkan dampak risiko tersebut terhadap suatu perusahaan. Jika risiko tersebut terjadi, pengendalian itu dibagi ada 3 kategori. Ada pengendalian teknis, yaitu pengendalian suatu dalam sistem yang dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang kedua ada pengendalian formal. Itu mencakup penentuan cara berlaku, dokumentasi prosedur yang diharapkan, pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang ketiga ada pengendalian informal, yaitu mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Untuk pengendalian ini ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan suatu perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Lalu ada pencapaian tingkat pengendalian tepat. Ada 3 jenis pengendalian, yaitu tadi ada teknis, ada formal dan informal, yang mengharuskan biaya. Karena bukanlah merupakan taktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi. Maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai. Lalu ada dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk panduan organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini merupakan tolak ukur yang diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko, yaitu ada BS 7799 milik Inggris, lalu ada BSI IT Baseline Protection Manual, ada COVID, dan masih ada lainnya. Lalu ada meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Suatu perusahaan harus merencanakan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian yang didasarkan atas identifikasi ancaman dan risiko, ataupun atas panduan yang diberikan oleh pemerintah atau asosiasi industri. Lalu ada manajemen keberlangsungan bisnis. Untuk manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Lalu ada meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen kelangsungan bisnis merupakan satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Banyak upaya yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontingensinya, dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Tersedia pula rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasikannya ke dalam suatu kebutuhan khususnya. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.